welcome back to Student Fellowship. Selamat datang kembali di dalam Student Fellowship. Dan hari ini kita akan kembali beribadah, bersekutu bersama-sama. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardy dengan tema The Light Keeps on Shining. Nah, karena itu bagaimana cara kita tetap bercahaya gitu ya, sebagai kita sebagai terangnya Tuhan di dunia ini. Nah, teman-teman penasaran kan? Nah, karena itu aku mau ajak kita semua untuk dapat mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena itu, mari aku ingin ajak teman-teman semua untuk kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh menyertai kami Tuhan, kalau kami boleh mengumpulkan kami semua untuk dapat beribadah pada hari ini Tuhan, di dalam ibadah Student Fellowship ini semua hanya karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ampuni Tuhan segala dosa kami, atas perbuatan kami yang mengecewakan-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pembicara-Mu yang boleh Kau percayakan Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beribadah God's people. Shalom jemaat Student Fellowship, selamat datang di ibadah hari ini. Aku yakin kita semua hadir dengan kondisi yang baik-baik saja dan pastinya bersuka cita ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah, tapi sebelum itu kita mau sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadiratnya. So sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan lebih lagi. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Musik menyembah Tuhan. Everybody clap your hands. Mari sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama
itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang terberkati oleh Tuhan katakan amin. Berapa banyak dari kita yang telah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita? Begitu besar kuasa Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga kita yang berdosa telah ditebus oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita mau sama-sama bawakan lagu ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang sanggup setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita sembah. Hanya Kau
Tuhan penolongku. Katakan yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita sembah Tuhan, musik menyembah Tuhan. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan ku percaya bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan mahasiswa ini, dan kita akan bersama-sama berdoa di dalam kesempatan persekutuan supaya Roh Kudus ini juga bekerja di antara kita pada saat kita membaca, merenungkannya, dimampukan juga oleh Roh Kudus untuk kita melakukannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, oleh karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, kami boleh melakukan persekutuan saat ini.
Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang Kudus juga akan menyertai kami, memberikan hikmat pada kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat kami membaca, kami mencoba merenungkannya dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami dengan ketekunan kami sebagai orang percaya dianugerahkan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Berkata-katalah pada kami, karena kami telah siap dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama berkaitan dengan menjadi terang. Terang yang terus bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Kita akan membaca bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima, ayat 1, ayat 8, dan 14. Efesus 5, ayat 1, ayat 8, dan ayat 14. Saya akan bacakan buat kita bersama, tapi saya berharap saudara-saudara juga bisa membaca dan mungkin pakai Alkitab cetak, memberi garis, atau juga kalau Alkitab digital ada notes-nya, kira-kira seperti itu ya. Baik, Efesus 5 ayat 1, ayat 8 dan 14. Sebab itu, sebagai anak-anak Allah yang terkasih, teladanilah Allah. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bertanya, kalau kita sebagai statusnya mahasiswa, kita menyandang status mahasiswa. Berarti memang adalah satu identitas kita sebagai mahasiswa atau pelajar di perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri dalam keilmuan, dalam juga berpikir, ya, juga di dalam bertindak. Semuanya itu dikatakan secara mandiri dan bertanggung jawab, sadar untuk bertumbuh. Harusnya begitu, mahasiswa. Ya, itu kata maha itu kan ya. Nah, tetapi mungkin kalau ternyata sebagai status mahasiswa kita tidak mencerminkan sebagai mahasiswa yang mau mandiri belajar ataupun mau diajar. Apa pantas disebut mahasiswa? Oh, tar dulu. Ini bukan berarti saya sebagai dosen saat ini juga sedang menghakimi kalian gitu ya. Bukan ya, tetapi memang ini adalah satu perenungan kita mengenai identitas kita, siapa kita. Artinya juga sama, misalkan saya sebagai dosen. Kalau namanya seorang dosen bekerja dalam satu institusi pendidikan yang seperti apa, ya dia harus mengikuti apa yang menjadi arah garis ataupun yang menjadi batasan ataupun hukum ataupun etika atau dan seterusnya, aturan di dalam institusi itu sendiri. Begitu juga di tempat-tempat yang lain sebagai karyawan, sebagai anak yang di rumah juga punya budaya di rumah. Nah, itu kira-kira artinya kita mengerti siapa kita dan ada di mana kita dan seperti apa diharapkan kita juga harus hidup. Nah, ini yang menarik sekali, saudara yang kasih Tuhan. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang lebih kurang 3 tahun ia layani, yang saat dia Paulus tulis surat ini, sedang ada di penjara di Roma. Dan jemaat di Efesus adalah latar belakangnya bukan Yahudi, disebutnya Gentiles, adalah orang-orang yang mempercayai akan agama-agama Romawi, Yunani, percaya kepada banyak dewa, bahkan punya satu kebiasaan hidup yang disebut sebagai orang percaya itu tidak mengikuti Allah, tidak mengenal Allah. Itu yang tertulis dalam Efesus ya. Tidak mengenal Allah. Ya, Efesus pasal kedua. Nah, sekarang mereka jadi orang percaya. Jadi ada satu perubahan hidup yang jelas identitasnya. Sehingga di dalam pasal yang kelima ayat 1 pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 32 bicara tentang manusia baru. Dengan demikian pada saat ayat 5 pasal 5 ayat 1 tadi disebutkan tentang standar. Karena dari identitas yang mengikutinya atau identitas yang
di awal diceritakan di dalam pasal 4 itu sebagai manusia baru yang di dalam Kristus. Nah, standarnya ini kayaknya mustahil untuk dilakukan. Oh, kenapa mustahil? Karena disebutkan nih, lihat ya ayat satunya. Jadilah anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Perhatikan baik-baik. Teladanilah Allah. Kata teladanilah Allah, kata teladan itu dalam bahasa Yunani-nya tuh seperti mimik atau mimetes dalam bahasa Yunani-nya. Itu artinya mengikuti, meniru dari apa yang kita lihat itu. Jadi mengikuti siapa? Mengikuti Allah. Waduh, ini sesuatu kemustahilan. Betul nggak sih? Kalian berani nggak mengatakan, oh saya ingin seperti Allah? Waduh, lu sesat lo ya, lu jadi Allah. Lu siapa? Manusia biasa, lu terbatas. Waduh, ini kan rasanya memang satu standar yang mustahil manusia lakukan. Tapi Paulus mengatakan seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti Allah itu kita menjadi Allah juga, bukan. Tetapi apa sih disebutnya? Nah, kata yang ditiru ini bukan tupos ya. Kalau dalam bahasa Yunani juga ada istilah tupos seperti teladan, example. Namun Paulus menggunakan kata mimetes, mimik, meniru, mengikuti, dan dipadankan dengan kata anak-anak. Nah, perhatikan baik-baik ya, waktu anak kecil, waktu kalian kecil, suka gak sih anak-anak tuh meniru? Misalkan meniru dengan gayanya ya. Misalkan kalau guru sekolah minggu ya, bilang, "Aku anak Allah, engkau anak Allah," anak raja lah seperti ya. Terus ada mimiknya seperti apa atau gaya-gaya gimana gitu ya. Dan anak-anak kan meniru. Nah, seperti itu juga waktu kita dikatakan tirulah Allah. Nah, tiru dalam hal apa? Jelas dikatakan anak-anak yang terkasih, anak yang dilahirkan oleh karena kasih Allah. Berarti meniru kasih Allah. Meniru tentang bagaimana Allah suci. Bagaimana Allah tidak mementingkan dirinya sendiri. Allah tidak juga melakukan segala sesuatu demi semata-mata hormat diri. Nah, memang ini adalah kata yang dipakai untuk bisa dilakukan, diikuti oleh manusia. Jadi ini bukan sesuatu yang kemustahilan. Ini kebolehjadian, artinya dimungkinkan manusia mengikutinya. Karena apa? Karena Kristus yang sudah menjadi manusia. Kristus anak Allah. Allah yang sempurna, yang menjadi manusia, yang tidak berdosa. Dan tipikal anak-anak meniru. Nah, walaupun jemaat Efesus tidak melihat Kristus, tidak mengenal Kristus secara langsung, hanya dengar-dengaran, tapi mereka, jemaat Efesus, melihat para murid yang menaruh percaya kepada Kristus, yang lahir baru di dalam Kristus, hidupnya diubahkan. Contohnya Rasul Paulus. Memang Rasul Paulus tidak secara langsung menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, tapi hidupnya terjadi perubahan. Nah, inilah yang dimaksudkan supaya kita juga yang jauh dari zaman Kristus, jauh dari para rasul, tapi kita melihat orang-orang percaya. Dan ayat ini masih terus berkumandang dengan kuat di zaman kita dan zaman selanjutnya. Tirulah. Melakukan mimik, meniru, mengikuti mimik Allah. Gaya apa yang Allah sudah lakukan, yaitu melalui kasih. Seperti anak-anak yang meniru. Nah, karena kita tahu bahwa kita tuh ada anak-anak yang dikasihi, anak-anak terkasih dari Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menirunya itu? Nah, ada beberapa tindakan, perintah yang Paulus tuliskan kepada jemaat Efesus. Yang pertama, ya, meskipun tadi kita tidak baca, tapi saudara bisa lihatnya. Yang pertama adalah kata hiduplah di ayatnya yang kedua. Hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah. Nah, kata hiduplah ini mengacu kepada gaya hidup.
Jadi anak-anak yang terkasih yang meniru Allah yaitu dengan gaya hidupnya. Kembali kepada status kalian sebagai mahasiswa. Gaya hidup mahasiswa itu seperti apa sih? Coba definisikan deh. Ntar dulu Pak, mahasiswanya mahasiswa mana nih? Oke lah, mahasiswa UPH jelas lah kita ngomongnya. Memang ada standar apa sih mahasiswa UPH itu? Sebenarnya ada loh kalau kalian menyelidiki student conduct gitu ya, ataupun tentang aturan perilaku seorang mahasiswa di kampus UPH. Itu ada, tanya di student life gitu. Itu ada student conduct, ada code of conduct-nya, cara berpakaiannya, ya termasuk juga tentang gaya hidupnya, ya di area kampus seperti apa. Diharapkan juga di luar kampus pun sama. Bahkan yang lulus dari kampus UPH pun ada janji alumni disebutkan waktu wisuda, janji alumni. Nah, salah satunya adalah menjaga nama baik alma mater dan juga sebagai seorang percaya. Jadi yang dikatakan hiduplah gaya hidupmu. Gaya hidup itu artinya apa? Dari sehari-harinya, kebiasaannya, itu orang yang konsisten, orang yang sama. Tidak berubah, tidak seperti bunglon. Warna merah, kulit warna bunglon itu, binatang itu menjadi merah, mengikuti situasi. Tidak, dia adalah orang yang sama. Dia orang yang berintegritas. Setidaknya belajar untuk berintegritas, berusaha untuk menghidupi itu. Ya jelas kita masih di tengah dunia yang berdosa. Kita pun punya natur keberdosaan. Kita bisa gagal. Tapi kalau di dalam pikiran kita mengerti identitas kita ini tadi, kita harusnya hidup sesuai dengan identitas kita. Jadi seorang mahasiswa di UPH harusnya punya gaya hidup seorang yang betul-betul mengerti bagaimana seharusnya menempatkan diri dalam kampus dan berkembang, bertumbuh di luar kampus pun menjadi orang yang sama. Itu yang diharapkan. Sebagai contoh lagi, ini juga baru-baru saja dilaksanakan ya. UPH Ambassador ya menjadi duta besarnya ya, duta yang mewakili UPH. Mereka harus tahu apa sih yang menjadi keunggulan UPH. Seperti itu. Jadi dikatakan hiduplah berarti gaya hidupmu. Nah, gaya hidup yang ditekankan ini seperti Kristus. Nah, di sini disebutkan apa? Seperti Kristus yang mengasihi dan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ini sama seperti Roma pasal yang ke-12. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup kita sebagai korban, kita pun berani mengorbankan diri. Bukankah itu kasih agape artinya? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak egois. Kasih yang menjaga kesucian. Kasih yang menjaga kebenaran. Berarti kalau kalian sebutnya sebagai seorang Kristen yang meniru akan Allah, hiduplah atau punya gaya hidup dalam kasih. Nah, ini bisa panjang lebar untuk kita bicara tentang hidup dalam kasih seperti apa. Misalkan di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Waduh, memang itu rasanya mustahil dilakukan. Betul. Buat manusia tidak mungkin dilakukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi percayalah, Kristus sudah memberikannya. Rasul Paulus waktu menganjurkan kepada jemaat di Efesus, itu adalah satu hal yang mungkin dilakukan. Karena setidaknya nanti kita baca berikutnya, ada Roh Kudus yang memampukannya. Dan Kristus pun sudah memberi jalan, karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang dimungkinkan manusia untuk ikuti. Sehingga wajar kalau Paulus katakan tirulah atau teladanilah Allah. Nah, jadi perintah yang pertama untuk meneladani atau meniru Allah itu dengan cara hidup, memiliki gaya hidup dalam kasih. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau tadi punya gaya hidup yang benar seperti Allah, seperti Kristus yang di dalam kasih, yang kedua ini katanya selalu negatif. Maksudnya ada kata janganlah. Atau perintah juga jauhilah. Perintah untuk menjauhi. Mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, nanti diulang lagi ayat yang ke-11 gitu ya. Saya sebutkan, bacakan.
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal dan seterusnya. Janganlah kamu disesatkan, ya, kata janganlah, ya. Janganlah kamu berkawan dengan mereka atau jauhilah mereka. Ya, lalu ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa dan seterusnya. Jadi cara kita benar-benar menjadi seorang yang anak yang meniru Allah, hidup dalam kasih atau gaya hidup dalam kasih, tetapi juga menjauhi, tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kalian perhatikan baik-baik detailnya. Karena itu dalam konteks Efesus yang punya konteks berbeda dengan kota-kota lain yang di mana Paulus melayani. Misalkan tentang percabulan itu sangat sekali ditekankan di Efesus itu ya, sama juga di Korintus sebenarnya. Dan itu menjadi satu gaya hidup orang kafir ataupun orang yang hidup dalam kegelapan di zaman Efesus sebelum mereka percaya. Itu ada hal satu yang wajar. Tapi waktu kita sudah mengenal Kristus, jangan lagi. Ya, bahkan juga tadi ya, perkataan-perkataan itu jangan disebut di antara kalian, dikatakan gitu. Ya, jangan disebut, ya, jangan diucapkan. Itu artinya juga gosip, ya, omongan-omongan apa ya, rumor gitu ya. Itu bisa terjadi di gereja, bisa jadi di kalangan orang percaya. Jangan disebutkan. Jadi kita tahu ada alarmnya di dalam diri kita. Kita hidup, punya gaya hidup dalam kasih, tapi kita ngerti batasan larangannya, sehingga bunyi alarm. Saat jadi ada percabulan, bunyi alarm kita tetot, tetot, atau tet, gitu ya. Kita paham, kita mengerti, oh ini bukan sesuatu hal yang baik untuk kita lakukan. Jadi jauhi, jangan sebut, hindari, usahakan jangan lakukan. Diganti dengan ucapan syukurlah dan seterusnya. Jadi jelas ya, yang tadi gaya hidup dalam kasih. Yang kedua, jangan sebut, jauhi, pokoknya hal-hal yang bertentangan yang ditetapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini. Dan itu yang dihindari. Berarti kalian juga sama, waktu kuliah di kampus UPH. Ada lingkungan sekitar, ada lingkungan di dalam juga, ada gaya hidup teman-teman yang lain. Kalian harus jaga hidupmu sebagai orang-orang percaya. Jangan tercemar, jangan disesatkan. Kalaupun mereka ngomong, cupu lu, culun punya lu, lu nggak keren lu kalau nggak ikutin gue. Wah, kalau mahasiswa nggak nyontek, lu belum menikmati hidup, lu belum menjadi mahasiswa seutuhnya. Wah, kira-kira begitu ya. Kalian dibully barangkali karena tidak mengikuti atau tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Tapi kalau itu adalah kegelapan, jangan hidupi. Kalian ngerti, sorry, itu bukan gaya hidup seharusnya. Berani kalian lakukan itu? Bilang, aduh takut. Nah, kalian harus mengerti lagi. Identitasmu siapa? Nah, ini masuk yang poin ketiga. Jadi yang pertama kan ya, kamu harus hidup dalam kasih karena kau sebagai anak-anak yang meniru Allah. Dengan gaya hidup anak-anak gitu, yang meniru. Yang kedua, dengan cara menjauhi. Lalu yang ketiga apa? Ingatlah. Mari kita lihat ya. Tadi bacaannya kita sudah sebutkan ya, ayat yang 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal dan seterusnya, tetapi di bagian yang terakhir ya, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ingatlah. Ada bagian di dalam kerajaan Allah. Itu menjadi satu arah tujuan hidup kita. Seolah-olah itu ada benefit, ada privilege, ada hak istimewa yang kita peroleh di dalam kerajaan Allah. Sama seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang banyak di dalam Matius pasal yang ke-5. Juga di pasal yang ke-6 bicara tentang apa? Hal mengumpulkan harta di sorga. Jangan kumpulkan harta di bumi ini. Jadi ada satu nilai yang kekal. Saya rangkum lagi dulu sebentar ya. Yang pertama, untuk meniru Allah sebagai anak-anak itu hidup di dalam kasih. Yang kedua, hindari yang dilarang. Ada poin-poinnya. Dan ketiga, ingat. Ada bagian kerajaan Allah yang kau peroleh sebenarnya.
engkau sudah ditetapkan, engkau pasti memperolehnya, cuman belum engkau peroleh saat ini. Ingat akan hal itu. Sehingga inilah yang membuat kita hidup menjadi anak terang. Jadi ingat akan ada benefit itu. Sehingga mengarahkan apa? Dari tadi, gaya hidupmu di dalam kasih, dan engkau menghindari, menjauhkan hal-hal yang dilarang atau yang tidak disukai oleh Allah, dan engkau ingat ada satu nilai yang kekal, ada satu benefit, ada satu hak istimewa di dalam kerajaan Allah, itulah namanya anak terang. Nah, berubah ya, jadi anak-anak yang meniru sekarang jadi anak-anak terang. Ayat yang ke-8 dan 14. Saya bacakan lagi buat kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi bicara tentang kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah anak terang. Dulu engkau mati, engkau tidur, tapi sekarang bangkit dan hidup. Ada perubahan hidup, identitas kita. Engkau tahu posisi orang manusia lamamu. Sekarang punya manusia baru. Dan sekarang ditekankan sebagai anak-anak terang. Anak terang itu apa? Membuahkan apa? Di ayat yang ke-9 dikatakan, terang itu akan membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itulah gaya hidup yang benar sebagai anak-anak terang. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan dunia ini butuh orang baik. Memang ada pendapat mengatakan begini. Menjadi orang baik tidak harus jadi orang Kristen. Semua agama mengajarkan yang baik. Setuju, memang. Jangankan agama, orang yang tidak beragama pun bisa mengajarkan yang baik. Bahkan mungkin lebih baik bagi orang yang beragama. Saya setuju, tetapi itu adalah anugerah umum. Karena manusia dicipta menurut gambar rupa Allah. Tapi jangan lupa, di dalam wawasan dunia Kristen diajarkan, manusia memang dicipta gambar rupa Allah, tapi jatuh di dalam dosa. Dan pada saat jatuh di dalam dosa, semua yang ada di dalam diri manusia itu telah rusak total. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Orientasi semata-mata untuk diri sendiri. Kita sudah tercemar. Kita sudah terdistorsi sedemikian rupa. Tidak murni lagi. Meskipun di dalam tatanan manusia, dalam kehidupan manusia, dia melakukan kebaikan yang kita nilai sungguh amat baik. Tapi orientasinya bukan kepada Allah. Karena hidup di dalam kegelapan. Tidak mengenal Allah yang sejati. Nah, ini identitas kita yang menjadi anak Allah, anak terang, bukan semata-mata oleh karena natur manusia kita secara manusiawi. Tapi karena Kristus yang berbuahkan kebaikan keadilan. Dan itulah yang Paulus sebutkan. Jadi waktu engkau kuliah, waktu engkau ada di rumah, waktu engkau ada di luar di lingkungan, waktu kalian juga mengendarai mobil, waktu kalian mengendarai motor, waktu kalian belanja di hypermart atau di mana supermarket, atau kalian juga sedang berkendara umum, atau kalian sedang juga di dalam gereja, di dalam masyarakat. Siapa dirimu? Apakah engkau sesuai dengan identitasmu sebagai anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran? Bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang, anak-anak muda yang hidup dalam kebenaran, kebenaran dalam Kristus, yang menegakkan keadilan oleh karena keadilan Allah yang dinyatakan, yang membuahkan kebaikan-kebaikan yang daripada Allah semata-mata, Allah yang hidup. Ya, itu plus dikatakan Kristus yang bercahaya. Itu ada satu frasa, satu himne yang bisa diambil dari kitab Yesaya, entah itu pasal 29 ayat 19 atau juga ayat pasal 51 dan seterusnya. Pokoknya Rasul Paulus seringkali mengutip dari Perjanjian Lama, terkhusus untuk kutipan ayat 14 ini dari Yesaya. Nah, inilah yang digambarkan bahwa kita sebagai anak-anak yang meniru Allah, Allah adalah terang. Sehingga kita pun
kita manusia harus hidup berfungsi terangnya. Dengan cara apa? Punya gaya hidup dalam kasih. Yang kedua, jauhi. Yang ketiga, ingat ada hal, ada bagian yang engkau akan peroleh. Dan itulah menjadi satu keuntungan. Itu menjadi satu bagian dalam hidup orang percaya. Sesuai kasih Tuhan. Sudah sangat jelas Paulus menuliskannya. Pertanyaannya sekarang, masihkah engkau hidup dalam kegelapan? Maukah engkau terus bertekun hidup dalam terang dan punya status sebagai anak-anak terang? Biarlah terangmu terus bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Kiranya Allah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan ini, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami secara pribadi. Ampuni selama ini kalau kami tidak menjadi anak-anak yang terang dengan baik. Biarlah kami bisa berfungsi lagi terangnya. Mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa, meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, sampai akhir hidup kami ya Bapa. Mari teman-teman, sama-sama kita bawakan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, mari semua kita bawakan lagu pujian ini dari awal. Kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kita katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu
sama-sama kita katakan. Amin. Nah, gimana teman-teman firmannya? Semoga teman-teman bisa terberkati oleh firman yang telah dibawakan. Nah, di minggu depan kita tetap pasti ada student fellowship. Nah, tapi minggu depan tentu firmannya berbeda. Firman yang akan dibawakan di minggu depan bertemakan Being Stronger yang akan dibawakan oleh Bapak Chandrahan. Wah, makin gak sabar banget nih buat ngedengerin firman Tuhan selanjutnya. Karena itu, yuk kita akan ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah student fellowship ini. Dan aku gak lupa buat ingetin teman-teman semua untuk yuk ajak teman-temannya untuk ibadah student fellowship bersama-sama. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini dan gak kerasa ternyata ibadah kita sudah di akhir nih. Nah, karena itu kita akan menutup ibadah ini di dalam doa juga. Nah, aku mau ajak teman-teman kembali untuk kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar apapun Tuhan yang menjadi firman-Mu pada hari ini Tuhan, boleh kami terima Tuhan dalam tanah hati kami yang baik, sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi cahaya-Mu, jadi terang-Mu di dunia ini Tuhan, sehingga boleh Tuhan kemuliaan-Mu saja yang terpancar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pembicara-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan kiranya Kau memberkati beliau senantiasa Tuhan, berkati setiap pekerjaan, aktivitas dan juga keluarganya Tuhan. Tambah-tambahkan berkat dan selalu pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam memberitakan kabar sukacita firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biar Tuhan Kau yang pimpin kami Tuhan, agar kiranya kami boleh melaksanakan setiap kegiatan kami berdasarkan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami tutup ibadah student fellowship pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih God's people. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people.